Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh menuntun kami bagaikan rusa yang rindu akan airan sungai-Mu. Kami diberikan hati yang rindu akan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa kami hanyalah bejana yang biasa, jikalau bukan dengan Tuhan sendiri yang mampu mengisi kami dan memenuhi akan bejana untuk boleh menjadi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami datang ke gereja ini bukan serta-merta kami memiliki transportasi untuk kami bisa datang ke tempat ini. Bukan karena kami punya cukup uang untuk membayar segala perjalanan untuk kami bisa datang ke gereja. Tapi kami punya Tuhan yang telah memberikan hati untuk kami mau beribadah. Maka kiranya hati Tuhan itu boleh terus dipelihara, supaya kami boleh sungguh-sungguh di dalam momen pemberitaan firman-Mu ini memiliki hati yang berasal daripada Tuhan dan yang mau merindu untuk mendengar akan suara-Mu secara pribadi. Bersamalah dengan kami Tuhan, karena kami tidak akan sanggup mengerti firman-Mu jikalau bukan Engkau sendiri yang menolong baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kuasa dari Allah Roh Kudus itu menolong kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Kita sungguh bersyukur karena kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita bisa bersama-sama di dalam hidup yang Tuhan masih percayakan. Kita juga masih bisa diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan selama beberapa minggu ini kita telah memasuki akan eksposisi dari surat 1 Korintus. Dan ini minggu di mana kita akan masuk di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Dengan sebuah tema, kuasa dan hikmat yang sejati. Oleh karena itu saya mengundang kita semua boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25 ini. Dan saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang pria membaca ayat yang ke-18. Lalu yang wanita boleh membaca ayat yang ke-19, demikian bergantian sampai ayat ke-25 kita bacakan bersama-sama. Saya memberikan juga supaya bisa seragam, maka di dalam slide saya berikan terjemahan baru yang kedua untuk bisa dibacakan bersama-sama. Ayat 18, pria, 19 wanita, kita membaca bergantian. Ayat 18 bersama dengan saya, pria 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bersama-sama. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, saudara, saya nggak tahu dari sebagian jemaat yang hari ini hadir, saya melihat ada beberapa tamu juga yang sedang berlibur dan beribadah bersama-sama dengan kita. Nah, saya nggak tahu apakah saudara-saudara yang datang itu dengar atau tidak bahwa ternyata gereja kita itu sedang digosipin di luar sana. Nah, saudara, ketika diomongin kayak gini ya bahwa kita sedang digosipin, biasanya tuh ada dua jenis respons. Respons yang pertama itu pasti, wih siapa nih yang lagi digosipin? Apa nih gosipnya? Kita penasaran. Tapi yang kedua, aduh jangan-jangan ngomongin gua lagi. Aduh apa yang diomongin ya? Kita mungkin bisa jadi ketakutan. Nah saudaraku, apa yang digosipin itu sebetulnya ngomongin tentang sesuatu, khususnya orang-orang yang dianggap bodoh karena masih mau datang ke gereja.
Nah, saudara, kalau cuma datang ke gereja sebetulnya masih fine, masih oke saja. Karena orang yang datang ke gereja juga mungkin saja belum tentu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi gosip yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana adalah betapa bodohnya. Masih ada orang-orang yang mau datang ke gereja dan mereka percaya kepada Tuhan yang mau datang ke dunia dan malah berujung di atas kayu salib itu. Nah, saudara, tentu saja ini sebuah ilustrasi. Nggak ada orang yang ngomong langsung berbicara seperti ini kepada saya. Tetapi saudara, sebetulnya saya sedang menggambarkan bahwa kira-kira jemaat di Korintus mengalami hal yang serupa. Mereka dianggap bodoh karena mereka percaya kepada Tuhan yang jadi manusia, kemudian menyelamatkan manusia yang berdosa itu dengan cara mati di atas kayu salib. Mereka dianggap bodoh karena di dalam kesehariannya mereka kok ngapain ini orang-orang Kristen bersandar pada kekuatan dan hikmat dari Kristus yang disalibkan. Ngapain? Mereka dianggap bodoh. Nah, maka izinkan saudara saya mengajak saudara sekalian juga boleh bertanya kepada diri kita secara pribadi. Kalau konteks ini dijembatani kepada kita yang hidup di masa ini. Kira-kira kita itu masuk bagian yang mana? Apakah kita orang yang kemudian merasa dibodoh-bodohi karena percaya dan mengikut Kristus? Atau justru kita termasuk orang yang merasa bodoh juga ya, ngapain? Kalau bisa jadi Kristen gak harus serius beribadah. Kalau bisa jadi Kristen tanpa harus rajin baca Alkitab. Kalau bisa jadi Kristen tanpa harus terlibat di dalam pelayanan. Ngapain ya? Bodoh juga ya. Udahlah, yang penting datang aja. Oleh karena itu saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu sama-sama mendalami dari firman Tuhan ini apa yang dianggap demikian. Sehingga kita secara berhati-hati juga bisa menyelidiki ada di manakah atau siapakah kita saat ini. Rekan-rekan sekalian, di dalam kategori yang pertama, Paulus itu menyebutkan ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ide keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya di atas kayu salib adalah kebodohan. Kenapa dianggap bodoh? Mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin Tuhan yang begitu maha kuasa menjadi begitu lemah, menjadi begitu tidak berdaya. Kalau dia Tuhan, ngapain ketika di atas kayu salib kan dia bisa membebaskan diri. Kenapa dia begitu tidak berdaya dan kemudian membiarkan dirinya disalibkan? Mereka berkata, bodoh kalau kamu percaya sama hal yang seperti itu. Nah, saudara, sesungguhnya mereka ini bukan sedang talking nonsense. Bukan asal membodoh-bodohi. Mereka punya konsep Allah yang sebetulnya tidak sembarangan. Sebab bagi mereka, khususnya kelompok orang-orang Yahudi, Mesias adalah pribadi yang akan menjadi juru selamat. Yang akan datang dengan segala keagungan, kemuliaan, dengan kuat kuasa dan kejayaan. Itu sebabnya ketika di ayat 22 sampai 25 kita melihat bagaimana dikatakan orang Yahudi expect menanti kedatangan Mesias, di mana kedatangannya tentu akan diiringi dengan tanda-tanda yang bukan tanda kecil, saudara, tetapi tanda-tanda yang begitu besar. Kita perlu mengingat apa yang sudah dilewati oleh bangsa-bangsa Yahudi. Mereka menyaksikan ada pengalaman yang luar biasa bagaimana nenek moyang mereka berjalan di tengah-tengah laut merah yang terbelah. Dan mereka dibebaskan dari kejaran orang-orang Mesir. Dan di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu, mereka diiringi oleh hadirat Tuhan yang muncul dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tanda yang tidak kecil, tanda yang besar. Bahkan ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu, mereka mengerikan menghadapi pasukan-pasukan yang tidak kecil. Orang-orang yang besar, orang-orang yang gagah, yang jumlahnya tidak sedikit. Tetapi mereka berani maju sebab ada malaikat Tuhan yang maju berperang bersama dengan mereka. Maka saudara, mereka bukan sedang membodoh-bodohi dengan hal yang sembarangan. Mereka punya konsep Allah yang begitu besar. Itu sebabnya ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah tanda. Tanda salib. Bagi mereka itu adalah tanda yang hina. Tanda bagi orang-orang yang kena hukuman. Tanda orang-orang yang kalah.
Sehingga bagi mereka harus memberitakan tentang salib. Jangan, itu batu sandungan. Nah saudara, nuansa yang dialami oleh jemaat di Korintus, kalau saya boleh menggambarkan, mengambil sebuah perjalanan kita di dalam masa kini, kita ada sebuah momen yang kita merasa ya di dalam 2-3 bulan ini cukup viral. Kita mendengar ada pribadi-pribadi yang kemudian mengusung akan sebuah gagasan atau pandangan dan mengidentifikasikan dirinya sebagai Kristen progresif. Saudara, saya percaya bahwa GKI Kuta sebagai Gereja Reform Injili memandang akan ajaran tersebut itu kita tidak setuju. Tetapi yang mau saya highlight adalah sebuah nuansa. Saudara mungkin bisa membayangkan ketika ajaran ini muncul dan kita menemukan ada titik-titik pengajaran yang aneh, yang ngawur ini. Nah saudara, nuansa seperti itu juga dialami oleh jemaat di Korintus ketika mereka mendengar tentang kekristenan. Ada rasa penolakan, ada rasa tidak terima sehingga dianggap bodoh, dianggap aneh, dianggap gila. Maka saudara, itu yang kemudian kita perlu renungkan bahwa kita pun sebagai orang Kristen bisa jadi di luar sana orang menganggap kita gila, bodoh, dan aneh. Nah saudaraku, kenapa? Yang kedua, kenapa pemberitaan kekristenan itu adalah atau pemberitaan salib itu dianggap sebuah kebodohan? Kalau yang tadi berbicara dari kalangan orang-orang Yahudi, Paulus mencatat bahwa ternyata juga ada golongan atau kalangan dari orang-orang Yunani yang menganggap ini sebagai kebodohan. Bahkan ini dijadikan sebuah lelucon. Bagaimana mungkin kamu mau mendapatkan keselamatan kok malah justru lewat kematian? Itu kamu bercanda itu. It's a joke. Bagaimana mungkin kamu punya Allah, lo kok malah disalibkan? It's so foolish, bodoh. Sehingga nuansa ini ditangkap di dalam sebuah catatan sejarah. Bagaimana ada sebuah tembok yang digambar. Dan di gambar itu diyakini oleh seorang Yunani yang kemudian menghina para orang-orang Kristen. Saudara, gambar ini dikenal dengan judul Alex Manos Worship His God. Atau Alex Manos menyembah Tuhannya. Saudara, mungkin yang pertama mungkin gak kelihatan ini gambar apaan ya saudara ya. Karena memang goretannya sangat tipis sekali. Maka saya mengambil dari internet bagaimana gambar ini dikonversikan dalam garis yang lebih kontras. Saudara lihat gambar ini, saudara akan menangkap penghinaan yang sedang dimaksudkan. Ada seorang pria yang sedang menyembah pribadi yang ada di kayu salib, yang diyakini sebagai Tuhannya. Dan di gambar kayu salib itu, pribadi Allah yang dimaksud memiliki tubuh manusia, tetapi kepala seekor keledai. Saudara tahu simbol apakah keledai itu? Ada yang tahu? Ya, simbol kedunguan atau kebodohan. Orang Yunani menganggap penyembahan kepada Kristus yang disalibkan, it's a joke, lelucon, kebodohan. Makanya bully itu dicatat di gambar Alex Manos menyembah Allahnya. Saudara, sejauh ini mungkin kita merasa terintimidasi, kita mungkin merasa tidak nyaman. Dulu ternyata sekejam itu ya, kita itu dihina, dijauhi, dianggap aneh oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks kita saat ini, seseorang mungkin tidak menghina kekristenan sebagai kebodohan secara frontal seperti orang Yahudi dan orang Yunani. Tetapi izinkan saya untuk mengajak kita merenungkannya. Orang-orang yang masa bodoh dengan kekristenan juga adalah orang yang sama yang berada di dalam perjalanan yang menuju kebinasaan. Saudara, mungkin kita nggak senekat itu, apalagi di tengah-tengah zaman yang sekarang serba mudah viral. Ini saya ngomong salah dikit keluar HP nih gitu ya. Saudara, kita mungkin nggak akan seberani itu menghina, menjelek-jelekkan agama Allah atau ajaran dari kekristenan. Tetapi sebetulnya kalau kita juga
masa bodoh dengan Kristus, dengan jalan yang diajarkannya. Sebenarnya kita tidak lain dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Saudara, godaan terbesar kita adalah ketika kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Kita lebih pintar dengan menganggap, dosa sedikit gak apa-apa lah. Kan gak ada yang lihat dan gak ada yang tahu. Merendahkan orang kan cuma dalam pikiran aja, gak langsung ngomong sama orangnya, kok orangnya gak sakit hati. Aku berbuat ini pun, aku berzina secara online juga gak ada yang tahu, gak ada yang meriksa. Saudara, ketika kita masa bodoh dan membuat rasionalisasi pada diri kita, seolah-olah kita tetap orang yang saleh di hadapan orang-orang lain, kita harus berhati-hati. Saudara, Adam dan Hawa sebetulnya bukan hanya jatuh karena mereka melanggar apa yang tidak diperbolehkan. Tetapi benih dosa itu sudah muncul ketika mereka berpikir bahwa dengan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka dapat menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat bagi diri mereka. Mereka independen, mereka gak mau diatur apa yang baik dan yang jahat. Mereka mau menentukan sendiri. Mereka berpikir hikmat mereka jauh daripada hikmat Allah. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa jemaat di Korintus pun diperingatkan. Bahwa dengan hikmat dunia, dengan hikmat manusia, sejauh-jauhnya engkau melangkah dan engkau belajar, engkau tidak akan pernah cukup untuk mencapai pengenalan akan Allah. Maka saudara, saya mengajak kita stop untuk menjadi angkuh. Stop untuk berlagak bahwa hidup kita baik-baik saja. Sementara kekuatan yang kita andalkan hanyalah tentang bagaimana kita bisa merawat kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Bergeraklah menuju hikmat di dalam Allah yang akan menuntun kita pada hidup yang jauh lebih bermakna dan yang hidup di dalam kekekalan. Saudara, saya menemukan sebuah artikel, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini secara 100% akurat di dalam aspek sejarahnya. Tetapi artikel ini sepertinya mengangkat kisah Einstein dengan menempatkannya dalam sebuah konteks. Saudara mengenal Albert Einstein adalah seorang yang sangat pintar. Dan ada satu kelas ya di dalam artikel itu mengatakan ada sebuah kelas yang diajar oleh Einstein dan isinya adalah orang-orang yang sangat pintar. Dan pada saat itu ketika mereka sedang berdiskusi dan mereka menyimpulkan kepada Einstein, kami percaya bahwa ya dalam satu kelas ini kami percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Wah, luar biasa, mereka begitu confident. Dan kemudian merenungkan hal tersebut, Einstein bertanya, oke, saya kemudian mau nanya ke kalian semua. Kalau di dalam satu kelas ini seluruh kepintaran kalian itu digabungkan, kira-kira ada berapa persen pengetahuan yang ada di dunia ini terkandung di dalam kelas ini? Ya, sambil saling menatap satu dengan yang lain, ada yang berkata, gue kayaknya 4% deh, kalian 0, sekian persen gitu ya. Ada yang saling nyindir gitu ya, wah saya membayangkan pasti seru. Akhirnya mereka hitung-hitung berapa persen, wah dah kita dapat jawabannya, kita kasih tahu Pak Einstein. Pak, kami sudah diskusi, setelah kami pikirkan, kami hitung-hitung, kami percaya bahwa pengetahuan dunia yang digabungkan di dalam diri kami itu kurang lebih kita punya sekitar 5% pengetahuan dunia. Ya, tentu saja ini mempertimbangkan ribuan tahun dunia sudah berjalan dan juga dengan begitu luasnya dunia. Nah, bagi Einstein bilang, wow, 5% itu termasuk cukup banyak sebetulnya dengan ada banyaknya manusia yang ada di dunia, kamu menganggap 5%, tapi oke lah gak apa-apa. Lalu kemudian ia kembali bertanya secara filosofis kepada kelas itu. Kalau 5% kalian menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, apa mungkin 95% dari pengetahuan dunia yang belum kalian miliki, Tuhan ada di sana? Betapa manusia, saudaraku, tidak dapat mengenal Allah dengan hikmatnya sendiri. Dan terkadang itu membuat kita menjadi angkuh terhadap Allah, bahkan terhadap sesama kita. Saudara, Paulus sendiri adalah seorang yang dahulunya menganggap perkara Kristus adalah kebodohan. Dia adalah orang yang begitu berdedikasi, mau menghabisi orang-orang yang dianggap penyesat karena menyembah Tuhan Yesus dan membawa pengikut-pengikut Yahudi untuk menjadi orang Kristen.
Tetapi ada satu anugerah, ada satu kejadian anugerah yang mengubah segalanya. Satu kejadian anugerah yang mengubah Saulus menjadi Paulus. Satu kejadian anugerah yang mengubah seorang penganiaya yang begitu berdedikasi menjadi seorang pekabar Injil yang begitu berdedikasi. Satu kejadian anugerah. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang disalibkan. Yang juga mati untuk menebus dosanya. Saudara, saya teringat ketika saya membaca kisah para rasul dari kisah pertobatan Paulus. Lalu saya bergerak ke bagian paling ujung di kisah Rasul 26. Di sana diceritakan. Ya, kadang-kadang kita suka bingung bagaimana caranya kita penginjilan. Saudara, Paulus dengan simpel, penginjilannya adalah menceritakan satu kejadian anugerah itu. Nah, pada saat itu ada momen di mana Paulus itu ditahan dan dia diadili di Kaisarea. Seorang gubernur bernama Festus memperhadapkan dia dengan Raja Agripa, raja orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan dia bersaksi akan satu kejadian anugerah itu, di mana ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika ia menyampaikan itu, maka komentar daripada Festus itu berkata, kamu adalah orang yang gila, kesaksianmu itu gila. Tapi di sisi lain, Raja Agripa berkata kepadanya, waduh, hampir saja aku diyakinkan olehmu dan aku percaya, hampir aku jadi orang Kristen. Nah, saudara, kita gak pernah tahu satu kejadian anugerah itu yang mungkin bisa dianggap gila, dianggap bodoh. Yang di satu sisi kemudian hampir membawa seseorang mengikut Yesus. Itu bisa dipakai dengan luar biasa menjadi kesaksian. Nah, saudara, memang di dalam catatan Alkitab dan saya mencoba research di dalam sejarah tidak ada kepastian apakah Raja Agripa itu kemudian percaya. Tetapi karena ketidakadaan dokumen tersebut saya menyimpulkan kemungkinan besar dia pun adalah termasuk dari orang yang mundur. Karena baginya ia berhenti bahwa pemberitaan salib adalah sesuatu yang gila dan sesuatu yang bodoh. Nah, saudara, maka satu hal yang perlu untuk kita cek dan dicek kembali dalam diri kita. Sudahkah Anda dan saya memiliki satu kejadian anugerah itu? Satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang saya alami dan mendengarkan berbagai kesaksian dari setiap orang. Tuhan Yesus mengenal setiap kita dengan nama kita. He knows us by name. Dia akan panggil nama kita dan dia akan jumpai setiap kita. Nah, saudara, jika engkau sudah pernah mendapatkan panggilan itu, tetap teguhlah. Meskipun kita dianggap gila, dianggap bodoh, dianggap aneh. Tetapi jikalau saudara belum memilikinya, saudara mintalah belas kasihan Tuhan. Karena sesungguhnya hanya di dalam anugerah Tuhan saja kita itu bisa percaya. Kita bisa bertahan di dalam iman yang dianggap gila oleh dunia. Saudara, kita mungkin bisa baca Alkitab berulang kali. Kita bisa punya gelar teologi yang begitu banyak, begitu tinggi. Tetapi tanpa ada kejadian anugerah itu. Tanpa ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu. Kita harus berhati-hati karena kita akan berhenti kepada yang namanya playing religion, bermain-main menjadi seorang yang beragama. Saudara, satu kejadian penuh anugerah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah yang akan membawa kita kepada sebuah pengenalan tentang apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25. Bahwa yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dan di sanalah kita mampu melihat sebuah paradoks. Ketika dunia mengatakan paradoks dari Kristus yang disalibkan. Katanya Kristus agung mulia, tapi kok ternyata justru dia dihina. Katanya Kristus kuat kuasa, tapi kok jadi lemah, tak berdaya. Katanya Kristus berjaya, tetapi kok jadi kalah dan mati disalibkan. Ketika kita melihat ini dengan hikmat Allah, maka paradoks ini bukanlah menjadi sebuah paradoks yang berujung pada kebodohan. Tapi justru kita akan melihat
Ini adalah sebuah paradoks yang berujung pada anugerah. Sebab di atas kayu salib itulah, maka semua orang yang dipanggil untuk percaya kepadanya, semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan hikmat yang sejati dari Allah. Itu sebabnya kita tidak akan malu dengan salib. Justru kita akan bangga. Ketika kita melihat salib, justru kita akan merasa ada kasih yang luar biasa yang sedang dinyatakan Allah. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Saudara, hikmat dunia dijadikan bodoh oleh Allah. Sebab hikmat dunia dan jerih payah yang dilakukan, yang diperoleh akan menghasilkan kebanggaan yang pada akhirnya akan ditutup pada akhir hayat kita. Hikmat dunia hanya akan menghantar kita sampai di liang kubur. Tetapi hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap bodoh itu akan menghasilkan kekaguman pada karya Kristus di atas kayu salib. Yang kemudian menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Yang menghantar orang-orang yang dianggap bodoh itu justru masuk ke dalam kekekalan. Saudaraku, kekristenan lebih dari sekedar agama yang dipenuhi dengan tradisi atau seperangkat aturan demi aturan. Menjadi Kristen itu berarti meresikokan bahwa diri Anda dan saya akan dianggap bodoh, dianggap gila, dianggap aneh. Kita akan kehilangan. Kamu jadi Kristen, kamu akan gak bisa mewarisi harta papa, mama, atau keluargamu. Kamu jadi Kristen, kamu gak mau ubah agamamu. Kamu gak akan masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi. Kamu gak bisa masuk ke dalam organisasi yang jauh lebih punya potensi, lebih bagus. Ingat keluargamu dan lain sebagainya. Kita akan kehilangan. Menjadi seorang Kristen mungkin bahkan menyebabkan kita akan ditinggalkan. Bahkan di dalam kondisi sakit sekalipun. Tidak ada keluarga yang mau menemani atau mendampingi kita. Karena kita dianggap sudah bukan keluarga. Kita akan dianggap gila. Kita dianggap aneh. Kita akan dianggap bodoh. Saudara, para misionaris ribuan tahun mereka berjuang. Dan dianggap gila mau pergi untuk memberitakan Kristus. Mereka dianggap bodoh, udah sangkal aja Tuhanmu, tetapi dia tidak mau meninggalkan imannya. Dan harus kehilangan nyawanya. Tetapi saudara, saya ingin menyatakan, janganlah takut. Janganlah jadi kecewa. Dan janganlah berkecil hati. Sebab apa yang Paulus sampaikan di dalam ayat yang ke-21. Bahwa Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sehingga ada seseorang yang mengatakan kepada saya, lebih baik saya bodoh di dalam Kristus daripada saya pintar bagi dunia, tetapi saya kehilangan iman saya. Saudara, saya ingin menutup perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian. Saudara, mungkin yang cukup mengenal akan tahu bahwa saya itu orangnya sebenarnya minder, saudara ya. Saya orangnya pemalu dan merasa bodoh sebetulnya. Dibandingkan dengan teman-teman saya di seminari, secara intelektual, secara filsafat, sistematika, konseling, saya merasa bodoh sekali. Ada banyak teman-teman saya yang saya kagumi, mereka begitu pintar. Kalau belajar itu kok cepet banget gitu ya. Kalau baca kok kuat banget gitu ya. Saya baca halaman judul, daftar isi ngantuk gitu ya. Mereka kok kuat banget gitu saudara. Saya kagum dan saya ngerasa minder. Saya iri dengan teman-teman saya yang bisa nilainya bagus gitu ya. Kemudian bisa berkhotbah dengan sangat baik. Yang dipuji oleh halayak ramai gitu ya. Bahkan dapat penghargaan. Saya iri, saya malu. Sampai satu hari Tuhan menegur saya lewat mama saya. Saya waktu itu, saya ingat sekali momennya saya sedang mempersiapkan renungan untuk doa pagi. Ya doa pagi di gereja saya itu jam 5 pagi. Saya semalaman gak bisa gitu ya, gak bisa tidur. Dan saya terus berdoa bingung gimana mau khotbah apa gitu ya. Lalu saya ketemu dengan mama saya dan mama saya mengatakan yang saya percaya berasal daripada Tuhan. Dengan sederhana dia mengatakan satu kalimat. Dia memanggil saya dengan nama kecil saya, dia bilang, Fit, kita hanya dipanggil Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang dititipkan sama kita. Saudara, kalimat itu membuat saya sadar
Sekian tahun saya mengalami rasa minder. Pada hari itu saya bertobat. Saya bertobat dari segala keangkuhan saya yang tersembunyi. Dari keinginan atau hasrat ingin dianggap pintar. Dan menggantikannya dengan kekuatan dan hikmat. Sejauh mana yang Tuhan masih titipkan kepada saya untuk mengenal Dia dan untuk memperkenalkan Dia. Hal itu begitu berkesan. Saya ingat terus sampai hari ini dan bahkan saya sematkan di dalam nama anak saya yang pertama. Nama anak saya Safiesa Divina, itu ada dua kata di mana Safiesa itu artinya hikmat dari bahasa Spanyol khususnya bagian Katalan. Atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan Barcelona karena saya fans Barcelona. Lalu Divina adalah ilahi dari bahasa Latin dan keduanya digabungkan wisdom of God. Hikmat dari Allah. Hal ini membuat saya untuk selalu ingat bahwa hanya dengan hikmat ilahi saja saya bisa bermegah. Hanya dari hikmat ilahi saja saya dapat berdamai dengan diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Hanya hikmat dari Tuhan saja yang memampukan saya untuk bisa terus belajar melayani Allah yang telah menyelamatkan saya. Saya bersyukur untuk satu kejadian anugerah yang saya alami. Dan saya rindu kiranya kejadian anugerah yang saudara-saudari sekalian alami, kejadian demi kejadian anugerah itu akan menuntun kita untuk memiliki hikmat ilahi di tengah-tengah segala perkara yang Tuhan izinkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang begitu tinggi dan mulia. Engkau kembali merendahkan kami di hadapan-Mu. Keangkuhan kami, baik yang nyata di dalam sikap kami maupun yang tersembunyi di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, janganlah hal itu bercokol di dalam hati kami dan kami menjadi orang-orang yang merasa lebih hebat dari apa yang Tuhan singkapkan. Tuhan, janganlah biarkan kami bersembunyi di balik jubah kekristenan, di balik jubah kepahlawanan kami, di balik jubah moralitas kami, atau bahkan di balik jubah pelayanan kami. Rendahkanlah diri kami Tuhan, sehingga di dalam hikmat-Mu kami hanya bergantung kepada anugerah Allah yang masih memberikan kami kepercayaan untuk kembali belajar mengenal Tuhan, untuk kembali belajar untuk mengenal maksud-Mu, dan untuk kembali belajar melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, janganlah biarkan kami menjadi orang yang sombong rohani. Tetapi kami boleh diberikan kepekaan untuk senantiasa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sebab hikmat kami tidak akan pernah cukup melampaui apa yang sanggup untuk Engkau miliki dan Engkau mau sampaikan kepada kami. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami hanya mengandalkan kuat kuasa dan hikmat daripada Allah yang menjadi kekuatan kami selama Engkau mempercayakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.